Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Ya, oke guys ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin kembali ya. Dan nanti sore akan saya bagikan juga outlook untuk altcoin. Nah, jadi kemarin saya sudah melakukan istilahnya memberikan voting 4 ya. Jadi yang belum voting bisa klik ya, diklik teman-teman ya. Untuk opsinya di situ ada Theta, kemudian ada VRA dan lain sebagainya. Kalian tinggal klik aja. Misalkan kalian mau voting yang mana. Oke ya, jadi langsung aja ke inti videonya. Ya, hari ini memang market ini merah cabe ya guys ya. Jadi memang untuk speech-nya si Jerome Powell tadi malam ya di Kongres, memang intinya kurang lebih itu si Jerome Powell-nya ini dimintai pendapat atau jawabannya, atau istilahnya ditanya-tanyain lah. Intinya seperti itu. Cuman memang bukan memberi sebuah keputusan. Jadi kemarin itu banyak juga yang nanyain, oh ini kabarnya, oh ini infonya bakalan naikin suku bunga nih nanti malam dan lain sebagainya. Ya bukan gitu ya. Jadi intinya itu si Jerome Powell ini ditanya-tanyain dulu nih pendapatnya dan lain sebagainya, bukan malah memberikan langsung keputusan secara mendadak tadi malam, enggak gitu ya. Jadi masih on schedule ya. Untuk dia rapat selanjutnya itu kan di kisaran 15 sampai 16 Maret dalam rangka menaikkan suku bunga. Cuman memang intinya tadi malam itu dia kan sekarang ini melihat ya kondisi market fundamental secara global, terutama lagi kondisi perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, dia intinya itu akan tetap melakukan kenaikan suku bunga. Cuman memang dalam beberapa tahap. Jadi beberapa tahapan kenaikan, jadi nggak langsung jebret sekali doang gitu, nggak. Ya, karena pendapat dia dari segi perang juga harus diperhatikan ya, jadi nggak langsung secara istilahnya apa ya, mendadak lah ya, melakukan kebijakan yang mendadak dan terlalu ekstrim gitu ya. Jadi masih harus diperhatikan dari banyak sektor ya. Jadi itu sekilas untuk tadi malam ya perbincangannya dengan si Jerome Powell. Cuman memang terkait kenaikan suku bunganya akan naik berapa persennya, terus kenaikannya berapa kalinya ya, kita belum dapat info resmi dari si Jerome-nya tadi malam. Jadi masih menunggu di sekitaran tanggal 15 sampai 16 Maret. Oke guys, jadi langsung aja kita pergi ke analisa teknikal Bitcoin. Nah, jadi memang saya pergi dulu ke hourly time frame dulu ya. Jadi memang dia masuk ke target koreksi kita ya. Kemarin sudah saya tandain, ini menjadi target pertama dan ini menjadi target kedua koreksi. Ya, jadi memang di zona warna merah ini di sekitaran 41 sampai 42 ribu dolar. Yang zona pertama ini sekitaran 42.600-an sampai 43 ribuan dolar. Ya udah achieve ya. Jadi memang kemarin itu saya melihat potensialnya dari hourly time frame 1 jam, dia potensialnya membentuk yang namanya rising wedge di sini ya. Itu merupakan salah satu bearish pattern ya, akhirnya market short gitu ya. Karena memang terjadi kepanikan juga, takutnya si Jerome ngomong yang lain sebagainya. Cuman memang istilahnya masih ya nggak gimana gitulah ya dari omongannya si Jerome gitu. Tetap yang paling penting itu tanggal 15 dan tanggal 16 Maret. Ya pokoknya menjelang area itu tanggal-tanggal itu pasti roman-romannya shortnya mungkin akan lebih ekstrim daripada yang sekarang gitu ya. Ini kan by the way cuman dari hourly time frame kan, akan lebih deep sepertinya gitu ya menjelang kenaikan suku bunga. Oke guys, jadi memang ini next yang kita ataupun saya lihat ya, outlook saya lihat ini ya, salah satunya dia kalau misalkan kita perhatikan dari lowest point di kisaran tanggal bulan Februari ya, di kisaran 34 ribuan, dia berhasil create yang namanya higher low. Ini high, higher high. Nah, sekarang PR-nya untuk si Bitcoin, kalau memang nih disclaimer, kalau memang kita mau melihat si Bitcoin ini lanjut naik, dia harus mampu create yang namanya higher low dari lowest point atau lower point sebelumnya di sekitaran 37 ribuan dolar. Jadi let's say dia harus ya kisaran-kisaran dekat ataupun sekitaran 41 ribu dolar ini ya, sekitar area itu harus mampu dipertahankan lah areanya. Jadi kita bisa melihat untuk jangka pendeknya, jadi disclaimer loh ya, ini jangka pendeknya time frame 1 jam ya. Jadi ini berpeluang kita masih melihat untuk si Bitcoin itu uptrend ya, uptrend untuk dia kembali testing di strong resistance-nya di kisaran 45.000 sampai 46.000 dolar. Tapi disclaimer sekali lagi, ini jangka pendek time frame 1 jam. Secara overall memang dia masih downtrend ya untuk time frame yang lebih besar seperti daily-nya. Ya, cuman ini saya bahas hourly khusus 1 jam dulu ya. Nah, sebelum dia hit di kisaran 45 sampai 46 ribu, di mana itu memang strong resistance ya. Dia ini nggak pernah berhasil benar-benar break di atas itu ya. Kalau misalkan dia mampu break di atas itu ya, potensi dia akan testing lagi di kisaran 48 sampai 50 ribu dolar. Cuman
Kalau memang di area sini aja atau di kisaran 45 sampai 46 ribu dolar itu nggak mampu dia testing atau break, ya kita bisa melihat untuk resisten bawahnya lagi. Itu di sekitaran 44 ribuan dolar ini ya. Karena memang kita bisa lihat juga sebelumnya ini ya menjadi resisten lah, sangat jelas ini resisten nih. Ya sangat jelas atau clear sekali ini menjadi resisten berapa kali dia kena reject. Ya jadi area itu yang harus diperhatikan ketika memang dia mengalami pemantulan. Nah, kemudian yang nanyain untuk benar-benar terdekatnya apa sih yang bisa dipergunakan? Ya pastinya EMA 34 dan 55-nya atau garis warna merah dan biru ini ya. Jadi price actionnya sudah drop kemudian disusul dengan dead cross. Nah, berarti di zona ataupun di area-area ini ya, ini menjadi area target kenaikan terdekat untuk si Bitcoin kalau memang yang nanyain pakai bantuan indikator ya. Salah satunya itu EMA 34 dan 55. Itu di sekitar 42 ribuan 500, 43 ribu dolar, sekitar area itulah ya untuk terdekatnya. Jadi memang diperhatikan. Nah, cuman kalau memang di area ini dia jebol ya, berpotensi ya dia bakal testing di sekitaran 40 ribuan dolar, dimana memang itu menjadi key support dan resistance si Bitcoin ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk time frame ataupun outlook 1 jamnya yang saya bisa bagikan ke teman-teman sekalian. Nah, kemudian ini juga salah satu outlook yang bisa kita lihat juga atau pergunakan. Dia bermain di sebuah channel time frame 1 jamnya ya. Jadi memang untuk bagian bawahnya ini berfungsi sekali, bagian atas juga berfungsi ya menjadi support dan resistance ya, bagian tengah juga berfungsi juga menjadi support dan resistance. Nah, bagian tengahnya ini udah terbreakdown oleh si Bitcoin. Jadi memang sekarang kondisinya dia ini udah dekat sekali dengan bagian bawah dari si channel ini. Jadi kita mungkin akan melihat adanya pemantulan, semoga ya. Semoga dia mengalami pemantulan untuk setidaknya ya testing dulu di garis putus-putus ini atau garis tengah dari si channel ini sebelum dia mampu mungkin testing di highest pointnya di kisaran 45 sampai 46 ribuan dolar. Ya, jadi perhatikan di sini tuh dia masih di sekitaran 40.500-an, 41.000 ya. Jadi dekat-dekat area itu harus diperhatikan ya. Kalau misalkan dia breakdown dari situ ya berpotensi untuk testing lagi ke kisaran 39.000 dolar. Ya, sebelumnya kita lihat untuk menjadi strong resistance untuk si Bitcoin. Ya, by the way ini time frame 1 jam. Jadi memang harus diperhatikan ya untuk yang pertama ini adalah outlook pertamanya yang tadi saya sudah sampaikan. Dia masih bisa sekali berpeluang untuk kita melihat uptrend jangka pendeknya seperti anak tangga ini ya. Disclaimernya untuk di dekat-dekat area ini itu harus mampu dipertahankan. Nah, untuk outlook satu lagi ini ya, dia bermain di sebuah channel ya, dan bagian bawahnya juga nggak jauh-jauh dari kisaran 40.500-an sampai 41.000 dolar ya, dimana itu juga sebelumnya menjadi support juga untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ini kita bisa lihat nih. Nah ya, saya tandain itu sebelumnya mampu menjadi support ya, resisten ya, dan sekarang potensialnya menjadi support untuk si pergerakan si Bitcoin. Oke, jadi itu yang bisa kita perhatikan. Nah, kalau breakdown dari situ ya udah cukup berbahaya lah untuk si Bitcoin. Cuman memang saya tidak mengekspektasikan untuk si Bitcoin setidaknya dia mampu rebound dulu lah, bukannya seperti ini yang saya harapkan. Cuman memang kita selalu berharap yang terbaik, tapi juga siapkan untuk worst case skenario nya, tenon. Oke, jadi bisa aja market nggak sesuai dengan ekspektasi atau planning kita, ya kita harus siap dengan resikonya. Jangan lupa juga buat yang mungkin akan open posisi dan lain sebagainya, bisa pasang yang namanya stop loss. Dan juga saya ingin tambahkan sedikit untuk tarikan Fibo ya, dari swing low ke swing high-nya dia ya, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio. Ini mungkin saya akan hapus dulu ya biar nggak pusing lihatnya. Nah, jadi memang sekarang ini dia lagi testing ya untuk target koreksinya di retracement 0,5 atau di sekitaran 41 ribuan dolar yang merupakan menjadi golden ratio juga. Biasanya kan 0,382, 0,5 dan 0,6. Ya, jadi itu di kisaran 42.100, 41.000 dan 40.100-an dolar. Jadi perhatikan untuk 3 area golden ratio ini ya. Jadi memang sekarang ini area penting sekali ya. Kalau misalkan dia mampu sustain atau di kisaran ini ya udah potensi untuk testing lagi ke beberapa target resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini gambaran juga ya dari segi ataupun dari tarikan Fibo time frame 1 jamnya. Jadi memang ini sekarang ini dia lagi testing juga ya menjadi di area golden ratio, di mana juga area situ sebelumnya juga berfungsi menjadi support atau tahanan si Bitcoin sebelumnya. Oke, next saya akan bahas untuk time frame 4 jamnya ya. Jadi memang ini adalah satu outlook juga yang kemarin saya sudah bahas ya. Memang targetnya dia drop ke kotak atau box warna merah ini. Dengan bearish skenario-nya ya, kita bisa lihat di sini saya udah tandain dia drop ke bawah. Kemudian dia mengalami pemantulan dulu di sekitaran box warna merah ini untuk testing di sekitaran 44 sampai 45 ribuan dolar sebelum dia melanjutkan penurunannya
Nah, ini yang harus diperhatikan untuk bearish skenario-nya. Jadi harus berwaspada di area-area seperti ini, teman, atau skenario yang seperti ini. Drop di bawahnya itu ya potensi ke kisaran berapa? Kisaran 34 ribu dolar, sekitar area itu berpeluang triple bottom. Nah, tapi kalau misalkan break dari situ ya udah dia testing untuk support terkuatnya kembali di sekitaran 29 ribu, 30 ribu dolar ya untuk si Bitcoin. Jadi itu yang harus diperhatikan, atau saya reminder kembali untuk worst case skenario dari si Bitcoin. Nah, kemudian untuk bullish skenario-nya masih ada nggak? Masih ada juga ya. Jadi memang ketika dia koreksi ya, kemudian mengalami pemantulan untuk testing kisaran 44.000, 45.000, 46.000 ya, dia mampu untuk breakout di strong resistance-nya ini ya. Kemudian dia potensialnya ya biasanya akan retest dulu ya. Sewajarnya dia retest dulu ya sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Nah, masuk ke zona ini yang kemarin sudah saya sampaikan di sekitaran 49 sampai 51 ribu dolar. Ini merupakan bullish skenario-nya ya. Cuman perhatikan juga untuk bearish skenario ya. Jadi memang jangan terlalu over optimis ya, jangan all in ya buat kalian mungkin yang mau beli di spot market gitu ya. Jadi saran saya mungkin buat kalian yang memang mau mencicil beli, jangan all in ya. Sekali lagi jangan all in. Dan kalau misalkan kalian yang ragu ya udah jangan open posisi, masih wait and see aja ya. Jadi itu sekaligus saya reminder kembali untuk bearish dan bullish skenario si Bitcoin jangka pendek sampai jangka menengah menjelang nanti tanggal 15 sampai tanggal 16 Maret ya. Jadi kalau ketika memang dia ini cuman mentok ya kisaran 45 46 mentok di situ ya, kita akan berpotensi untuk melihat dia terdrop kembali karena memang potensinya dia membentuk yang namanya double top, mentok-mentok di kisaran 45 ya, nggak jauh-jauh dari situ ya, kisaran 44 45 46 gitu ya. Karena potensi membentuk yang namanya double top ya. Cuman kalau misalkan break dari itu, kita akan melihat bullish skenario-nya sesaat sebelum intinya dia melanjutkan penurunannya gitu ya. Jadi ketika kita melihat dia rebound dulu ya untuk jangka pendeknya, saran saya jangan FOMO gitu ya, karena memang masih benar-benar menunggu tanggal 15 sampai tanggal 16. Kalau misalkan benar-benar koreksi yang lumayan dalam itu terjadi ya, lumayan kita bisa mengambil posisi short ya, memanfaatkan momen lah, kurang lebih seperti itu. Atau ketika dia memang sudah mencapai di beberapa key level dari si Bitcoin, baru kita bisa melakukan akumulasi kembali terhadap altcoin kita. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan si Bitcoin update terkininya. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya informasi dan outlook dari saya. Kembali kalian harus melakukan Dior lagi, analisa ulang kembali biar lebih mantap dalam menentukan posisi kalian atau trading plan kalian. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.